Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Ya, waalaikumsalam. Ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Talkative Podcast. Yeay. Ya, kali ini kita berada di episode 5 ya. Yes. Kemarin kan kita udah ngisi di episode 3. Mungkin sekarang kita kedatangan orang yang berbeda. Mungkin sebelum gitu kita perkenalan dulu kali ya. Iya, sebenarnya. Mungkin dari Indah dulu. Aku. Iya. Mungkin teman-teman udah sebelumnya yang nonton di podcast sebelumnya nih udah tahu aku siapa, tapi untuk yang belum tahu, kenalin aku Indah. Aku di Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan keperawatan, sekarang udah semester akhir. Oke aja guys. Semangat. Oke, perkenalkan nama aku Koni dari Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini semester 5, sekarang mau semester 6. Alhamdulillah. Ya, ini dua orang yang berbeda nih, kita kenalan dulu ya. Tentunya nggak kalah kece dari yang kemarin. Betul banget. Kita kece, guys. Ya, mungkin dari siapa nih? Aku dulu. Ya udah. Perkenalkan, nama aku Miftahul Jannah. Biasa kalau di SMA itu dikenalnya MJ ya, karena ada dua nama Miftahul Jannah gitu. Jadi yang satu dipanggil MJ. Dari STAN, dari PKN STAN. Terus untuk sama kayak Mbak Indah itu kita udah semester akhir karena D3 kan ya. Iya. Wow, kok kita sama-sama Poltek. Kita masih 1 tahun lagi, 1,5 tahun. Iya, benar-benar mahasiswa. Benar. Untuk program studinya D3 penilai. Dia 3 penilai. Jarang banget ya. Iya. Terus Silakan. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Zahra Nur Kamila, biasa dipanggil Zahra atau Zeng. Wow. Lihat. Nama gaulnya dipanggil Zeng gitu, tapi jangan ada mbaknya nanti jadi kasar. Sekarang kuliah di Universitas Balikpapan, semester 5 di jurusan hukum. Mantap. Semester 5. Iya. Sama. Sekarang naik semester 6. Nah, iya. Lupa mahasiswa belum kayak Masa transisi, masih masa transisi. Siap. Oke. Kan tadi udah perkenalan nih di mananya kuliahnya. Mungkin dari Mbak MJ di mana? Untuk PKN STAN sendiri masih sama ya kayak sebelum-sebelumnya, di Bintaro, kota Bintaro. Iya, Bintaro. Jakarta itu kan provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau misalnya aku masuknya dia wilayahnya provinsi Banten. Banten, Tangerang Selatan, Bintaro. Bukan Jakarta. Bukan. Oh my god, jadi Masuk ini kita masuknya Banten. di Jakarta. ternyata kita salah kaprah semua ya. Kita satu Jauh ya? Jakarta udah. Deket sih, cuman ya kita masuknya dia provinsinya Banten bukan DKI Jakarta. Oh gitu. Aku kira selama ini di Jakarta coy, sumpah. Mama, gimana bahasa sana? Beda nggak sih sama Balikpapan? Beda banget sih Beda kalau banget. Contohnya. Contohnya mungkin dari segi ngomong kayak gini. Kosakata yang dipakai lah. Iya kan, kalau misalnya Coba kita kan kasih contoh lah tipis-tipis. Iya, jadi dulu waktu dulu itu ini bahasa Balikpapan kayak kembalian tuh angsul kayak gitu-gitu kan. Jadi itu kayak angsulannya dong mana kayak gitu. Terus, kayak orang-orang di sana itu tuh nggak tahu. Iya, kayak angsul tuh apa. Jadi kayak Rasa beda banget ya berarti. Iya, jadi harus nggunain kata-kata yang baku gitu loh yang sehari-hari mereka ini. Terus kalau seandainya buat kayak misalnya bahasa seangkatan gitu ya, seumuran itu mereka pakai kata gua lu apa enggak? Karena kan biasanya di Jakarta tuh pakai gua lu gitu kan. Untuk pergaulan sih tergantung. Kalau misalnya mainnya sama anak-anak Jawa, mereka biasanya pakai bahasa Jawa. Jadi kayak yang kita anak Kalimantan cuman nunggu translatean yang lain gitu. Berarti menyesuaikan lagi ya. Benar. Nggak selalu pakai gue lo, tapi bisa menyesuaikan. Tapi ada aja yang kayak gue mungkin beberapa orang aja ya. Bener. Gitu. Terus Oh ya, kan kalian ini kuliahnya kayak
Zahra di Uniba, terus Miftah di STAN. Kira-kira waktu kalian memilih kuliah di tempat itu, orang tua itu gimana sih responnya? Iya, maksudnya mungkin Langsung gimana ya? setuju kah atau ada pro kontra dulu atau gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau aku sebenarnya waktu pas masih kelas 2, kelas 3 itu nggak pengen kuliah di Uniba. Kayak gitu. pengennya pasti kuliah di luar lah. Apalagi kan ngelihat alumni itu banyak banget yang datang waktu pas kampus fair, dan itu mereka semua pakai alma mater dari kampus luar tuh, kayak ngerasa ih keren banget ya teman-teman, kakak-kakak kelasku bisa kuliah di sana. Benar-benar. Tapi waktu pas naik kelas 3, aku sempat kayak konsultasi gitu sama orang tua, nanya, aku pengen dong Pak kuliah di luar kota. Terus orang tua aku bilang nggak usah kuliah di luar kota, di Balikpapan aja. Soalnya kan mamaku tuh ada sekolah gitu kan, kayak ada TK, dan di situ nggak ada yang bisa bantuin kalau nggak aku di situ bantuin administrasi. Jadi sama orang tua aku memang dari awal aku disuruh kuliah di Uniba, dan awalnya itu sebenarnya orang tua aku sangat amat mendukung kuliah di situ. Sedangkan aku tuh kayak ih masa sih di Balikpapan lagi gitu loh. Kan aku juga pengen ngerasain kayak teman-teman sangkatanku bisa kuliah di luar Bisa kota, ngerantau, bisa ngerasain bisa ngerantau, ngekos. bisa ngerasain yang namanya culture shock gitu kan, bisa ngerasain namanya homesick, bisa dapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru. Sedangkan aku kan di Balikpapan tuh kayak apa gitu lah yang bisa, apa sih, kayak pengalaman baru apa sih yang bisa aku dapetin selain, paling bedanya itu cuma di culture shock, dimana kalau sananya di sekolah begini ternyata di kuliah begitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau ini gimana? Bener sih. Kalau aku sih banyak ya, maksudnya untuk aku sendiri aku tipikal yang planning, jadi aku ngeplan aku pengennya apa, jadi kayak menurut aku kuliah itu tuh langkah awal aku untuk nentuin hidup aku ke depannya gimana. Betul. Aku kayak gitu, jadi aku udah nentuin gitu, apa sih namanya, kan aku dulu suka banget sama mata pelajaran matematika kayak gitu kan. Nah terus karena aku suka, jadi aku nyari yang berhubungan dengan itu, dengan mata pelajaran itu. Terus dulu sempet pengennya ambilnya itu ini jurusan, kalau nggak matematika murni, pendidikan matematika. Kalau nggak matematika murni, pendidikan matematika. Terus waktu apa sih namanya, udah nyoba yang kayak misalnya SNM, SBM kayak gitu. Tapi dari orang tua, terutama mama aku ya, itu tuh disuruh nyoba kedinasan. Dari keinginan Iya, orang tua ya. jadi tuh mama aku pengen banget gitu, paling enggak setidaknya dicoba kayak gitu. Ya udah, akhirnya kan itu beda jauh ya, maksudnya yang universitas perguruan tinggi negeri swasta itu kan mereka lebih duluan ya daripada yang kedinasan. Ya udah, jadi akhirnya aku setidaknya untuk masuk kedinasan ini aku pilih yang emang program studinya itu masih ada matematikanya gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak orang tua aku nggak harus netapin kamu harus masuk ini, tapi yang penting kamu coba aja dulu untuk masuk ke situ gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya milih nyoba STAN, terus alhamdulillah waktu itu keterima sih. Untuk Coba-coba berhadiah. Single orang tua nih kayaknya. iya benar. Dan itu benar-benar yang waktu pendaftaran, aku ingat banget itu momennya keren banget gitu. Jadi waktu pendaftaran itu pas hari ulang tahun aku. Wow. Waktu pendaftaran. Sama dong. Kan tahu kan? Enggak, pokoknya bisa sama dia. Iya, jadi tuh waktu pendaftaran kan nganu berkas tuh kan, di sana ada kayak kita tuh nguler kayak nunggu antrian, terus pendaftaran, terus itu dapat staff yang ini tuh terus kayak ngeliatin gitu, oh ulang tahunnya tanggal segini ya, terus loh bukan yang tanggal segini ya kayak gitu. Jadi akhirnya tuh diucapin, baru kakak staffnya dibilang ulang tahun nih kayak gitu. Jadi bener-bener diucapin. Kayak menambah adrenalin semangat gitu. Aku kebetulan kita sama kan. Nah, bedanya kalau dia pendaftaran, aku pas ospek. Seru banget ya pas Pas ospek ulang tahun. diucapin satu angkatan gitu. Selamat ulang tahun Indah. Lagi killer-killernya lagi kelas. Ya Nah, Allah. kalau tadi kan kayak mungkin ada diskusi sama orang tua. Kalau misalnya dari orang tua sendiri ada kayak nyaranin milih jurusan apa gitu, atau memang murni dari keinginan kalian? Kalau aku awalnya itu karena udah tahu mau masuk Uniba kan, aku bingung sendiri mau ngambil jurusan apa. Jadi awalnya itu aku mengambil sastra Inggris karena aku pikir ya aku memang pengen belajar bahasa Inggris kan. Cuma bapakku sama aku tuh diskusi nanya kamu mau ngambil apa, aku bilang aku mau ngambil sastra Inggris. Cuma bapakku bilang kamu nggak mau nyoba hukum aja.
Aku bilang kayaknya enggak deh, soalnya kan hukum itu susah, belajarin banyak hal, apalagi kan melihat kondisi Indonesia kayak gini semakin semakin membuat aku pengen mundur gitu loh, nggak pengen ambil hukum. Cuma bapakku ngasih nasihat kayak kalau kamu belajar hukum setidaknya ada satu kebaikan yang bisa kamu ambil. Apa itu Pak? Kamu bisa membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi gara-gara itu aku kayak benar-benar termotivasi untuk kayak ngambil hukum, setidaknya nanti kalau seandainya aku udah ngerti hukum dan bisa terjun ke dunia hukum, aku pengen membantu orang-orang yang membutuhkan keadilan gitu. Berarti itu adalah alasan Motivasi kamu, lah ya. Iya, untuk Iya. memacu. Kalau dari Trigger. Miftah gimana? Itu memang murni keinginan sendiri. Oh ya kayaknya murni ya, kan Iya suka sih, metik ya. Karena dari orang tua aku nggak nuntut apa-apa, maksudnya nggak nuntut harus stated kamu harus masuk ini gitu, enggak, tapi lebih Coba aja diserahin gitu ya. lebih diserahin ke aku, kamu sukanya ini, terus kamu pengennya apa, kayak gitu. Orang tua aku sih kayak gitu tipikalnya. Mungkin Mbak Indah siapa tahu. Apa? Kalian alasannya ngambil jurusan yang kalian pilih apa? Ayolah. Kayak dari Mbak Ida ini kan tiba-tiba ngambil Anu sih. Kesehatan. Iya, Kesehatan aku kan? memang dari awal memang suka di bidang kesehatan. Cuman waktu itu aku targetku mau kedokteran. Cuman aku tahu kemampuanku kayaknya nggak sampai situ. Jadi aku cari yang mungkin di bawahnya kedokteran tapi masih hampir sama. Iya. Jadi ya perawat gitu kan. Realistis. Sempat tuh ikut-ikut kayak SBM gitu, tapi nggak lolos kan. Jadi ambilnya di Poltekkes. Oke. kalau kan Kalau aku milih tackling itu sebenarnya itu pilihan ketiga. Jadi awalnya aku pengen Lingkungan, teknik lingkungan. kan. Jadi kemarin tuh aku sebenarnya pengennya kayak Miftah, maksudnya pengennya metik karena aku suka metik kan, pengen pendidikan matematika. Ternyata memang rezeki tuh nggak berpihak ke aku. Ternyata aku memilih lingkungan. Nah, alasan aku memilih lingkungan, aku tuh tertarik sama cutting kita di Semansai waktu kita kampus fair. Di sana tuh kayak bilang, ayo kita coba di teknik lingkungan. Kalau bukan kita yang memperbaiki lingkungan, siapa lagi? Nah, di situ tuh aku kayak ngerasa, kayaknya lingkungan nih butuh orang deh. Maksudnya kenapa nggak aku coba aja di lingkungan, apalagi kayak keadaan sekarang lingkungan kita tuh bisa dibilang nggak yang perfect kan, maksudnya masih banyak masalah-masalah lingkungan. Jadi aku kayak memutuskan coba aja di lingkungan. Ternyata rezekiku memang di teknik lingkungan ITK. go green. Keren. Pakai tumbler. Pelopor. Ya udah. Jangan pakai kresek. Iya plastik. Tote bag. Jangan kamu ya yang nggak bolehin penggunaan. Boleh Itu apanya kan? dari pemerintah. Oh, kira dari kamu kan? Tapi itu sih, itu gaya hidupnya. Karena kayak kemarin aku keluar kota, di luar kota kan belum netapin nggak boleh pakai plastik kan. Jadi kalau misalnya kita ke supermarket dia bisanya nggak pakai itu masih dikasih plastik. Nah kalau kita kan kalau di Balikpapan udah terbiasa ya, jadi kayak Langsung dikasih ke mbaknya, Mbak, ada masuk tote sini. bagnya nggak Mbak, atau gimana, atau pakai kardus kah atau enggak. Kalau ini kan kayak dikasih plastik, kayak kita kaget waktu aku di luar kota. Iya, bener-bener. Kayak Langsung "Nggak usah, dimasukin Mbak, ke plastik." saya bawa sendiri, nggak usah. Rasanya bangga banget. Aku Bersih gitu. Aku bahkan pernah waktu ke mall kan, waktu di BSC lagi, aku tuh salah. Seharusnya aku ngomong tote bag, cuman aku ngomongnya Mbak ada kompe kan. Mbaknya kaget. Astagfirullah. Kan nggak ada pompe Mbak di sini. Nggak apa-apa, itu adalah salah satu aksi Waduh. mengurangi sampah. Anak Balikpapan banget nih. Untung aku bukan, weh. Ya kan ini kita bukan tahun pertama lagi kan kuliah. Nah kira-kira kalian waktu pada saat itu pernah ngerasain pas di tengah-tengah kita berkuliah, terus pernah ngerasain gak sih kayaknya aku salah jurusan nih, kayaknya aku harus pindah nih. Benar. Kayak ngerasa salah jurusan, misal kayak di saat kalian di titik terjenuh terus down banget, ngerasa kayaknya passionku bukan di sini nih, kayaknya aku harus pindah aja deh kayak gitu. Dan Pernah mungkin ngerasain memang- nggak kayak gitu? Mungkin memang banyak kan yang udah ngerasain di tengah jalan kayak gitu. Nah kalian ngerasain nggak sih? Terbersit nggak sih kayak gitu? Benar. Kalau untuk aku pribadi, alhamdulillah enggak. Iya. Karena jujur, stan itu ketat ya. Maksudnya kadang-kadang kita persaingannya ketat gitu. Tapi untuk alhamdulillahnya program studi aku tuh enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya di stan sendiri anak penilai itu tuh jauh lebih dikit gitu dibandingkan dengan prodi-prodi atau jurusan yang lain. Misal aku D3 penilai, terus ada D3 pajak, itu mereka 900 orang satu angkatan. Wow. Sedangkan aku sedangkan aku tuh cuman 200 orang.
kayak Wow, jauh banget ya kan. Ya. Jadi Nah, persaingannya itu. lebih santai gitu ya. Jadi kayak kita tuh nggak sikut-sikutan gitu loh satu sama lain kayak gitu. Jadi apalagi akuntansi itu mereka 1.200-an orang. Banyak banget. Satu angkatan. Jadi kayak kadang apa sih aku malah jadi apa ya? Jadi tempat orang mereka kayak curhat gitu loh. Kayak ini aku bisa nggak ya? Ini aku bisa karena memang untuk jurusan kalau misalnya aku mikirnya untuk program studi lain mereka tuh sampai segitunya gitu loh persaingannya. Sedangkan alhamdulillah program studi aku tuh nggak yang pertama karena apa ya? Kalau menurut aku kekeluargaannya lebih dapat kalau aku. Kekeluargaannya lebih dapat. juga sedikit. Iya, jadi kalau terus ada apa sih kayak kita punya moto gitu setiap semester zero DO dan itu tuh udah lumayan kita pertahankan sampai semester ini gitu. Paling nggak ada yang keluar sama sekali kayak gitu. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang nggak ada ya? Iya, sampai sekarang alhamdulillah masih belum ada. Maksudnya kayak yang mereka niat pengen keluar gitu loh, kayak males-malesan kayak gitu tuh nggak ada. Pasti mereka keluar karena nilai, karena apa ya? Karena apa sih namanya? Kayak mereka itu merasa tadi kayak jenuh gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak terkadang kita tuh satu sama lain itu kayak cerita-cerita kamu butuhnya apa sih? Kamu susah di mana? Jadi kayak paling enggak kita rangkul bareng-bareng gitu loh. Dapat banget nih. Iya, kayak dapat banget. Kalau Mbak Zara gimana, Mbak Zara? Tadi pertanyaannya apa ya? Pernah terbesit salah jurusan nggak sih? Maksudnya kayak Kamu aja. Biasa orang tua lupa. Memang nih Mbak Nomin Orang aja. tua lupa. Malu-malu. ya pernah ngerasa salah jurusan nggak sih pas di saat titik terjenuh atau ngerasa kuliah ini susah banget gitu? Aku Ya Allah dah, sedihnya aku dah. belum selesai ngomong, baru ngomong aku ya Allah, baru ngomong aku. Belum ternyata. Belum selesai nih, baru mulai. Ayo, monggo. Jadi waktu pas semester 5 ini kan bener-bener nggak ada perkuliahan kan, dan itu ngerasa banget rasanya kayak hampa, jenuh, dan itu bener-bener titik terjenuh yang pernah aku rasain selama kuliah karena aku nggak punya teman, nggak bisa kemana-mana, tugas semakin gila-gilaan banget semester 5 dan aku ngerasa kayak daripada ngerasa salah jurusan aku rasanya pengen kayak cuti gitu loh, ngerti gak sih? Misalnya ngerasa bukan cuti sih, kayak pengen cuti sih namanya, rehat dulu. pengen Iya. rehat dulu, kayak nggak pengen rasanya belajar tentang perkuliahan lah intinya. Karena kan waktu pas pandemi itu juga aku kebetulan juga ada kerjaan, jadi kan kerja, iya aku juga kerja kan, jadi aku tuh kerja baru aku juga kuliah, dan kuliahnya aku nggak punya banyak teman semenjak daring, dan juga kerjaan kuliah aku banyak, aku ngerasa kayak bener-bener pengen rehat lah intinya. Rehat. Cuma aku kan kalau seandainya udah berada di titik jenuhku gitu, aku biasanya konsultasi sama mamaku atau kayak curhat gitu kan sama mamaku. Terus aku kayak, aku udah capek banget nih, pengen banget, terus saya kayak berhenti gitu kan. Cuma aku selalu ngasih semangat kayak, kamu sudah di titik ini loh, Iya, sedikit kamu udah lagi di atas nih, ya, udah semester ibaratnya jauh. tinggal 1 tahun lagi lah buat untuk lulus kan. Gara-gara aku sering ngobrol sama mamaku tuh aku ngerasa kayak, oh iya bener juga ya, walaupun memang semester 5 ini udah kayak capek banget, tapi tinggal 1 tahun lagi gitu loh. Dan ini tuh ibaratnya kayak nggak ada apa-apanya lah nanti kalau seandainya waktu pas kita kerja ya kan. Tapi yang kita rasain ini tuh intinya adalah kayak awal mula kita menjadi dewasa gitu kan. Jadi gara-gara itu aku kayak semangat lagi untuk kuliah, walaupun aku nggak begitu ngerti apapun materi yang diberikan dosen, atau walaupun banyak kerjaan, aku juga tetap semangat kuliah karena kuliah itu apa ya, mahal. Benar. Mahal itu bukan cuma dari materi, tapi nggak semua orang bisa berkesempatan untuk kuliah kan. Benar. Gara-gara itu aku kayak semangat lagi untuk kuliah. Jadi harus dimaksimalin Harus lagi maksimal kan. lagi. Karena masih ada kan orang yang di bawah kita. Nggak sempat kuliah, entah dia terhalang materi, entah dia terhalang umur ya kan. Jadi Berarti apa ya, berfungsi banget ya. Maksudnya kita kalau ada masalah itu memang butuh banget curhat. Maksudnya bener. nggak bisa untuk dipendam sendiri. Biasanya kalau makin dipendam sendiri makin overthinking gitu. Itu bener banget Iya asli. kan? Kalau kalian sendirian tuh bawaannya pasti kayak sedih. Ya pengennya malah aduh kok aku Pengennya gini berhenti banget aja gitu. ya. Tapi kalau seandainya kalian ada teman curhat, entah itu orang tua atau teman sangkatan bener. atau siapapun itu, kalian merasa kayak beban yang kalian sedikit itu ya, sedikit beban yang ada di berkurang. kepala kalian itu semakin hilang pelan-pelan gitu. Paham. Oke. Berarti kalau Zahra kan lebih curhatnya ke orang tua, misal lebih tepatnya ke ibu. Kalau Mifta tadi kayaknya ke teman ya, maksudnya Aku dia. ternyata ini ya sistemnya. Yang penting satu, jangan ke sosmed. Iya bener. Bener-bener Curhat Nggak ya. nyalahin untuk orang-orang yang cerita
cerita di sosmed Iya. ya. Cuman ya Lebih ke pribadi sih, Iya. biasanya dia meluapkannya lewat apa ya kan. bebas berekspresi. Kalau aku kan sama dia Lon. Oh, Ya, dia siapa? Adekmu. Dia siapa? Adekmu. Kakakku lah. Oh, siap. Dia siapa? Wah, seru ya tadi ya. Iya. Terus kan kalian di STAN, kamu di Uniba. Selama kuliah kalian tuh jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih. Tahu kan kura-kura kuliah rapat. Kalau kupu-kupu apa nih? Apa? Kalau kupu-kupu? Kuliah pulang ya. Iya, kalau ya iya. pulang ya langsung. Berat ya. Enggak Coba mau. aku siap mendengarkan ini. Silahkan dikeluarkan keluh kesahnya. Apa mau cerita? Pengalamannya. Iya Kayaknya- sih. Aku tipe orang yang nggak bisa diem di rumah memang. Kita kan Jadi- pernah ketemu waktu Iya, itu. makanya Ya kan. kan waktu pas Apa? Di mahasiswa. iya Oh. nyanyi bareng di jalanan Keren. kan. Iya, aku bukan tipe orang yang suka diem di rumah, jadi aku ikutin semua. Dan bahkan di pandemi kayak gini aku apa ya, ikut komunitas lagi. Dan dia aku sensor ya, aku ikut balik Paniat Spirit. Oh, balik ke Paniat Dan sama Nur Spirit. Hikmah. Oh, Gitulah. Tapi kalau organisasi di luar kampus sama dalam kampus masih aktif. Masih. keren. Iya, keren. Tapi nggak sulit nggak sih membagi waktunya? Enggak sih. Kan aku udah sesuai sama tupoksiku masing-masing gitu. Oh. Kalau misalnya aku udah punya tugas ini, aku ngejalanin tugas ini gitu. Kan mereka juga udah punya peranan masing-masing kan. Kecuali memang mereka butuh. Nah, itu baru aku bantu. Oh, Berarti Lagian juga ke- di kampus aku cuma ikut BEM sama LDK itu aja. Cuma Cuma aku Dua tapi udah. dua organisasi dalam satu kampus saya udah berat gitu loh. Dia di luarnya masih ada lagi dan dia cuma terasa ya. keren banget ini. Gitu ya. Kalau Seniornya tuh biasa ada. kan kalau habis kelas kumpul sama teman-teman makan atau gimana gitu Ngumpul ya. organisasi gitu kan, bikin Bener. acara jadi panitia itu sih yang dikangenin banget. Ya sekarang kalau buat acara nggak bisa kan. Kalau buat acara kan rata-rata semuanya dialihkan ke online kan. Jadi agak susah untuk berkumpul, rapat pun juga kita rapatnya online kan, nggak Iya, bisa bener-bener. ketemu. Tuh kurang kerasa banget tadi. Berarti kangen banget nih ya sama kampus ya. B aja. Kasih tahu. Ngeri banget. Tolong dikasih tahu ya sama kampusnya, Enggak, tolong. enggak. Disensor nanti kampusnya.